Terima kasih. Nama saya Juadi. Pertanyaan saya gini, kan sekarang ini kalau untuk yang new member kan kita ada NDO ya Pak. Tapi di dalam NDO itu kan yang hadir ada yang baru, ada yang sudah lama juga tergabung di situ. Dan apakah nanti kedepannya ada semacam role play, karena untuk orang-orang yang baru ini kan dia pengen benar tuh mendapatkan experience dari teman-teman yang sudah lama bergabung gitu ya, sudah jadi leader, sudah mencapai di level yang sangat tinggi gitu kan. Tapi bekal bagaimana mereka membuka pembicaraan, bagaimana mereka mengundang seperti itu kan, itu jarang sekali diberikan peran buat mereka untuk role play gitu. Jadi hanya diberikan ilustrasi begini gitu, tapi mereka tidak duduk di depan atau seperti itu kan, dia melakukan sendiri sehingga kita bisa evaluasi apa yang harus diperbaikin ataupun yang sudah bagus yang sudah mereka lakukan. Itu aja. Terima kasih. Pertanyaannya untuk siapa Pak? Pak Budi. Oh, untuk Pak Budi. Tapi saya malah nggak dengar Pak. Sorry, tadi saya malah bahas WA. Hah? Oh, role play. Ya, jadi memang di NDO kita kan kita ada 6 step aja tuh ya. Itu distributor training. Yang pertama kan kita harus buat impian, daftar nama. Nah, memang kemudian kita bilang di Zoom-nya itu sebenarnya memang role play-nya sebenarnya adalah kayak seperti ini Pak. Ya, zaman dulu kita masih offline, ya training seperti ini. Nah, cuma karena kita pandemi kan kemarin kita semua di Zoom ya. Nah kalau di Zoom kita semua masih lebih banyak teori lah, satu arah ya, belum ada dua arah. Nah tapi nggak tahu apakah di Semarang di grupnya Padi pernah nggak bikin role play training? Ada ya. Nah kalau di Semarang ada Pak. Kalau di Jakarta kelihatannya yang kita belum bikin aja Pak. Daerah-daerah ada Pak, ada bikin. Jadi leader biasanya ngumpulin timnya, mereka ada kasih training seperti itu Pak NDO. Jadi role play bagaimana kita edifikasi, bagaimana kita mengundang gitu kan, bagaimana kita presentasi yang baik, sampai posisi duduk aja kan semua diatur juga ya kan, ada istilahnya ABC principle kan. Nah kalau misalnya contohnya saya mau prospek Bu Lili ya, minta bantuannya Pak Adi, nah berarti kan cara posisinya duduknya itu harus diperhatikan juga ya. Jadi pada saat saya minta Pak Adi untuk membantu saya presentasikan, saya harus edifikasi Pak Adi ya, jadi saya harus mengangkat Pak Adi, Bu Lili hari ini kita, waduh sungguh beruntung kan gitu kan, karena kita kedatangan Pak Adi kan, itu kan Pak Adi dua orang sibuk ya kan, pengusaha gitu ya. Nah beliau bisa, jadi supaya Bu Lili mau mendengarkan, karena yang kita ketemu adalah orang-orang yang tes. Mati ya, oke. Ya, jadi seperti itu. Jadi contohnya kalau saya mau minta Pak Adi untuk bantu presentasi saya untuk Bu Lili, berarti saya harus edifikasi, Pak. Edifikasi artinya saya harus bisa mengangkat, ya supaya Pak Adi itu menjadi satu sosok yang supaya jadi artinya supaya Bu Lili nanti begitu dia mendengarkan, jadi dia mau memperhatikan, kira-kira gitu ya. Tapi seringkali kita edifikasinya terbalik, Pak. Kita edifikasi terbalik. Contohnya gini, saya minta Pak Adi untuk presentasi ke Bu Lili, tapi malah saya promosi Bu Lili kepada Pak Adi. Pak Adi, kita hari ini kedatangan Bu Lili nih. Bu Lili orangnya luar biasa loh, orang bisnismen. Iya bener, Wonder Woman gitu kan. Wah umur 20 tahun, perusahaan banyak, nah gitu ya. Nah punya perusahaan pom bensin, punya ini. Langsung ciut Pak Adi, bener kan? Yang dia mau ketemu adalah satu sosok yang luar biasa. Nah ini terbalik Bapak Ibu ya kan. Jadi walaupun saya mau presentasi ke Bu Lili yang lebih senior, walaupun dari segi ekonomi dia lebih punya uang, misalnya tadi saya minta Pak Wahyu yang lebih muda, nah saya harus bisa promosi Pak. Nah Bu Lili, hari ini kita kedatangan Pak Wahyu, muda-muda, tapi hebat, nah kan gitu. Nah jadi kita yang sebagai yang sekarang ini yang gitu kan, nah kita harus belajar nih bagaimana sama yang muda-muda ini kita bisa sukses seperti mereka gitu loh. Nah kok Pak Wahyu yang muda-muda sekarang ya tertarik jalan bisnis ini karena katanya bisnisnya ada perkalian gitu loh, sehingga Bu Lili mau mendengarkan kan gitu kan. Karena saya tidak pernah promosi Bu Lili kepada, ya terbalik posisi, jadi kan intinya kan Pak Wahyu juga aman-aman aja, betul nggak? Karena yang dipromosi adalah cuma Bu Lili, dia tugasnya ada presentasi ya. Tapi kalau saya udah bicara banyak Bu Lili, Pak Wahyu masih ciut juga ya. Ya kira-kira gitu ya. Jadi ini semua memang yang role play itu biasanya kita
sharing di Zoom lah ya, tapi memang kita belum pernah ada meeting bikin training khusus seperti ini. Ya, tadi ada pertanyaan yang menggelitik ya dari Bapak ya. Justru Pak, kantor kan sudah menyediakan tiap hari Sabtu ya untuk dokter, ya Rabu dan Senin ya Pak ya. Nah, kurang nggak? Jawabannya kurang. Anda bikin sendiri. Kalau Anda tidak punya inisiatif untuk membuat sendiri, bagaimana jaringan Anda bisa berkembang? Tanya di hati Anda. Oke? Tanya di hati Anda. Kalau Anda mau sukses di sini, ya, Anda punya jiwa di sini. Anda buat sendiri. Saya nggak pernah tergantung sama orang lain. Saya selalu ambil bikin terus. Podcast ini yang dibikin dari Pak Budi Tewil. Pertama kali diajarkan di Jogja, betul Pak? Pertama kali diajarkan di Jogja. Kita bikin yang role play-nya beda. Apa yang kita bisa beda? Kita bikin. Siapa yang ikut? Leader kita, member kita. Oke, itu aja Pak. Makasih Pak. Nah, kalau memang timnya bisa sore, nah nanti pembicaranya kan Bapak bisa arrange ya kan, Pak Hendy, Bu Lina atau Pak Ardian ya kan, ada Anita ya kan, semua senior Bapak bisa. Jadi minta mereka bantu untuk mengisi kan gitu. Kalau udah bisa berjalan bisa ganti-gantian. Kira-kira gitu ya, singkat tim kita. Hah? Sudah ada Zoom. Enggak, maksudnya tadi yang diminta supaya kalau kita ada role play-nya, ada NDO seperti ini.